Halo, perkenalkan nama saya Silverius Yavandra, NIM 191041680, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah, perilaku organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baik, saya akan meringkas bab 4, yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Pendahuluan. Sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberikan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Demikian juga dengan halnya manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungannya dengan perilaku. Apakah ada dirasakan kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja? Secara umum, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsisten di antara sikap mereka serta antar sikap dan perilaku mereka. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting sebab komponen perilakunya. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap kerja bermuatan evaluasi positif atau negatif yang dipunyai oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Sesungguhnya ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut, menurut Robbins tahun 2002. Mangkunegara N. Prabu. Selanjutnya, sikap dalam bekerja. Berdiskusi tentang masalah sikap, sebenarnya hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli telah menyepakati bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Hal ini berarti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia dilahirkan. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau respons yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, afektif atau sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konaktif atau kecenderungan untuk berbuat. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni yang pertama job stratification, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Aspek-aspek sikap merujuk pendapat Sikot dan Beckman, Kreitner dan Kinecki tahun 2005 yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Kedua, komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Yang ketiga, komponen konaktif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap.
menurut Kreitner dan Kinnicky tahun 2005. Selanjutnya, perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins tahun 2012 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian karena kepribadian menggambarkan perilaku patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan malu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Manusia diciptakan sebagai makhluk pengemban nilai-nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Akal dan budi sangat berperan dalam usaha menciptakan pola hidup atau perilaku manusia itu sendiri. Selain akal dan budi tersebut di atas, ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku manusia seperti yang diutarakan oleh Kreitner dan Kinnicky tahun 2003, yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Selanjutnya, kedua, sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Yang ketiga, keyakinan. Seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Keyakinan merupakan hasil dari pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Keempat, imbalan dan hukuman. Sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Teori motivasi pengukuran ini didasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi, misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dipertahankan atau bonus kelompok tergantung pada tingkat produksi kelompok. Kelima, budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban liability. Sekian kesimpulan dari saya mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.